Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Terima kasih atas keikutsertaannya dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang saya lakukan sebagai untuk memenuhi tugas pada kegiatan CGP. Terima kasih banyak kami ucapkan. Kemudian ini merupakan tugas saya untuk memenuhi tugas-tugas CGP pada modul 1, dan ini merupakan tugas modul yang terakhir pada bab 1, yaitu budaya positif. Dan tugas saya diminta untuk menularkan, mendiseminasikan kepada teman-teman, rekan-rekan semuanya. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat di sini. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Baik, sebelumnya di sini saya untuk kepala sekolah karena hari ini tidak bisa menghadiri, jadi saya minta tolong untuk Ibu Trisnawati mewakili Ibu Nani selaku kepala sekolah untuk menyampaikan beberapa kata untuk kami semua. Silahkan Ibu Trisnawati, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu semuanya. Hari ini Ibu Ana Agustina akan memaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mohon bantuan dari Bapak Ibu semuanya agar kegiatan hari ini berlangsung dengan lancar dan nanti kita bisa berdiskusi untuk menghasilkan hal-hal yang positif untuk kemajuan siswa-siswi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Trisnawati. Mohon maaf sebelumnya saya ralat karena untuk kali ini kami masih berada untuk mengerjakan tugas di 1.4, yaitu budaya positif. Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu pada modul 2. Dan kali ini saya akan menularkan kepada teman-teman itu tentang budaya positif. Mohon izin sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar, jendela. Oke. Mohon maaf karena ini saya menggunakan akunnya Ibu Yekti karena kebetulan karena akun belajar kita ternyata sudah tidak dapat, artinya itu berbayar, jadi tidak bisa untuk merekam. Mohon maaf, apakah sudah terlihat di situ? Terlihat Bu Ana? Ya, sudah terlihat Bu. Ya.
Baik, hari ini kita akan belajar bersama, berkolaborasi bersama dengan budaya positif. Sebelumnya kita sepakati bersama, karena kita belum mengawali dengan berdoa, kita awali dan akhiri dengan berdoa bersama. Kemudian untuk yang kedua, yaitu menutup mikrofon apabila tidak ingin bertanya atau memberikan saran. Kemudian membuka kamera saat kegiatan berlangsung. Namun ketika Bapak Ibu merasa sedang ada kerepotan, bisa ditutup untuk kameranya. Kemudian saling menghormati dan menghargai, dan nyalakan tombol raise hand ketika akan menyampaikan pendapat. Oke, Bapak dan Ibu, saya minta tolong untuk salah satu memimpin doa pada awal kegiatan hari ini. Monggo silahkan, siapa yang akan memimpin berdoa? Ya, baik. Mohon maaf saya tidak bisa melihat di sini karena saya pakai akunnya Bu Yakti, jadi saya harus pakai jendela. Silahkan, monggo. Untuk mengawali dengan berdoa? Ya. Baik, Bapak Ibu, Ibu Ana, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mari Ibu, untuk semua rekan-rekan yang ada di sini, kita awali pembelajaran kita kaitan dengan budaya positif dengan bacaan doa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bu Ana, waktu saya kembalikan ke Bu Ana. Monggo. Terima kasih Bu Yakti. Semoga pada kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan, dan tentunya kita dapat mendapatkan manfaat terutama untuk diri kita dan untuk sekolahan dan anak-anak didik kita nantinya. Kemudian yang selanjutnya saya punya pantun Bapak Ibu. Sakit gigi jangan ditahan karena banyak minyak gulali. Puji syukur kita ucapkan dapat bertemu di acara ini. Terima kasih karena saya sangat berbahagia sekali karena Bapak Ibu semua benar-benar menyempatkan waktu untuk saya dalam kegiatan ini. Karena pastinya malam ini adalah malam yang seharusnya untuk keluarga, tapi Bapak dan Ibu semua berkenan untuk hadir dalam ruangan ini bersama-sama untuk saling belajar dan berkolaborasi. Oke, sebelum kita mulai, kita pemanasan dulu. Kita awali dengan pemanasan dulu, yaitu di sini kita akan bermain, yaitu membuat sebuah kalimat yang diawali dengan kata akhir yang diucapkan oleh teman kita yang berhubungan dengan kurikulum merdeka. Jadi nanti salah satu dari Bapak dan Ibu memulai terlebih dahulu, monggo, karena sebenarnya kalau di kurikulum sekarang ini kan kita tidak boleh menunjuk ya. Jadi dengan kesadaran hati ini, mari kita awali dengan siapa, monggo silahkan. Jadi membuat kalimat dari kata akhir yang diucapkan oleh teman kita yang berhubungan dengan kurikulum merdeka, seperti itu. Silakan, mari kita mulai. Bu Yakti barangkali, mohon maaf ini mengawali. Oke, baik Bu Ana, akan saya buat sebuah kalimat. Nanti kalimat ini akan dilanjutkan oleh Bu Nur Aisyah ya, atau Bu Yuni, oke? Oke. Malam ini saya mengikuti implementasi modul 1.4 tentang budaya positif. Silakan Bu Nur Aisyah.
silahkan. Oke. Akhirannya Lanjut. adalah Saya budaya Kata positif. positif ya, budaya Oh, positif. terakhir ya, kata terakhir ya, positif. Oke, silahkan. Apa ya ini ya? Budaya Boleh positif dulu. bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Nah, artinya yang berikutnya Bu Yuni menginginkan siapa yang melanjutkan? Masing-masing. Bu Erna. Silahkan Bu Erna. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Masing-masing guru harus mempunyai ide yang kreatif untuk pembelajaran kurikulum merdeka di kelas masing-masing dengan menyenangkan. Cakep. Terima kasih. Bu Erna ingin siapa? Dilanjutkan oleh Mbak Jazi. Bu Jazi. Oke, Bu Jazi dengan menyenangkan. Terima kasih kesempatannya, Bu. Menyenangkan dalam pembelajaran sangat penting dalam mengembangkan kreativitas anak dan meningkatkan minat belajar anak di kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu Jazi menunjuk siapa? Monggo, menginginkan siapa? Bu Suci mungkin? Oke, Bu Suci. Di kelas ya? Iya. Ya, oke. Bu Suci bisa melanjutkan diawali dengan kata di kelas. Terima kasih. Di kelas, anak-anak akan menjadi lebih kreatif dan diarahkan untuk melaksanakan hal-hal yang sifatnya mengarah pada hal positif. Kembali ke hal positif. Bu Suci menginginkan siapa untuk melanjutkan? Ini yang tadi yang belum siapa sih? Irma ya? Siapa? Bu Trisnawati belum. Oh ya, Bu Trisnawati. Terima kasih atas waktunya. Hal positif perlu diterapkan untuk siswa-siswi kita agar ide kreatif muncul dalam diri anak didik. Oke, anak didik. Yang belum siapa ya? Silakan. Oh, ada yang bergabung ya? Belum. Bu Irma sudah belum ya? Bu Irma? Bu Irma apakah bisa atau sedang? Atau Bu Erci? Bu Erci. Oh iya, Bu Erci. Bu Erci, silakan. Mohon maaf, saya hentikan sebentar. Silahkan Bu Erci melanjutkan dengan kata anak didik. Bu Erci. Mungkin Bu Erci sedang ke belakang, Bu Ana, atau mungkin ada gangguan sinyal. Atau siapa ya yang belum ya ini? Sepertinya sudah ya. Selamat bergabung Ibu Eni. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya coba untuk ini lagi slide lain ya. Mohon maaf saya kok nggak bisa lihat teman-teman karena pakai dua akun ini. Sampun nggih, terlihat di sini ya. Terlihat Ibu, terlihat dengan jelas. Ya sudah terlihat. Ya, sudah. Oke, semua sudah ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ternyata dari sini kesimpulannya Bapak dan Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat semuanya ini sudah paham
tentang apa itu kurikulum merdeka. Tadi disampaikan beberapa kata-kata kaitannya dengan budaya positif dan kegiatan yang menyenangkan di kelas. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar bersama tentang budaya positif. Konsep budaya positif. Konsep budaya positif itu terdiri dari beberapa hal yang nantinya akan kita bahas bersama, yaitu yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua budaya positif. Dilanjutkan dengan ada keyakinan kelas, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan juga ada nilai-nilai kebajikan dan segitiga restitusi. Saya yakin pasti ada beberapa yang Bapak Ibu semua masih asing. Masih asing pasti. Apa sih? Contohnya di restitusi, karena saya mengenal restitusi itu benar-benar di CGP ini. Kalau saya nggak ikut CGP, saya itu nggak kenal apa itu restitusi, apa itu posisi kontrol, dan yang lain. Dan saya bersyukur sekali karena berada sekarang ini dalam pendidikan guru penggerak, karena bertambah ilmu tentunya dan juga teman-teman semuanya. Oke. Kita ke pembelajaran paradigma baru. Di sini dijelaskan bahwa pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dan berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak dan Ibu pasti masih ingat sekali dimensi profil pelajar Pancasila itu apa saja sih? Berakhlak mulia. Oke, berakhlak mulia. Kemudian apalagi? Berkebinekaan global. Betul. Luar biasa. Iman dan bertakwa. Iman dan bertakwa. Kreatif. Gotong royong. Gotong royong, iya. Mandiri. Dan bernalar kritis. Iya, bernalar kritis. Ya, terima kasih sekali. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu membicarakan tentang pembelajaran paradigma baru, itu perlu kita ketahui bahwa kurikulum merdeka ini sebelumnya dikenal dengan kurikulum prototype atau kurikulum dengan paradigma baru yang ditawarkan sebagai opsi pemulihan terhadap akibat pandemi. Ya, kemudian diberikan opsi ini. Dan dengan kurikulum merdeka ini, guru dapat memilih format, pengalaman apa yang diajarkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dan kurikulum merdeka ini juga menumbuhkan paradigma baru, yaitu menghargai pencapaian setiap siswa. Karena setiap anak itu pada dasarnya berbeda-beda, memiliki karakter yang unik, berbeda-beda. Kemudian meskipun anak itu anak kembar, tapi pasti mereka itu berbeda, tidak ada anak yang sama. Jadi karakternya pasti berbeda meskipun itu kembar. Nah, poin pentingnya itu adalah kita harus menghargai proses pencapaian belajar setiap anak. Dan perubahan paradigma belajar ini merupakan konsep yang mendasar dalam menciptakan budaya positif. Dan pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian paradigma ini menggeser pendekatan yang berpusat pada guru. Ketika dulu kita itu sering banyak mengajar karena belum mungkin ya, belum adanya ini kurikulum merdeka, masih dengan pembelajaran yang berpusat pada guru.
Tapi di kurikulum Merdeka ini kita dituntut itu di kelas itu student center, artinya proses pembelajaran ini siswa harus aktif, berpusat pada siswa gitu. Kemudian menciptakan suasana di mana siswa itu terlibat, kemudian didengar, didorong untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran. Dan hal ini mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang kritis, kreatif. Ya. Kita lanjutkan sampai pada pembelajaran. Nah, ini yang tadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ke-6 dimensi ini harus selalu ada dalam kegiatan pembelajaran. Jadi memang seorang guru itu dituntut untuk benar-benar berinovasi dan kreatif sekali supaya 6 dimensi ini selalu hadir dalam kegiatan pembelajaran kita. Ayo, kita harus benar-benar semangat dan lebih banyak belajar itu agar kita dapat menumbuhkan anak-anak yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Sebelum ke ini Bapak Ibu ke budaya positif. Ini disiplin ya, ini mohon maaf ini disiplin positif. Yang berikutnya adalah disiplin positif. Sebelum ke disiplin positif, mungkin dari Bapak Ibu saya ingin tahu, menurut Bapak Ibu apa sih disiplin itu? Bapak Ibu sebenarnya apa disiplin itu yang Bapak Ibu ketahui sebelumnya seperti apa? Mungkin ada yang memberikan ide, saran tentang apa yang Bapak Ibu kenal sebelumnya berkaitan dengan disiplin atau mungkin berkaitan dengan aturan-aturan. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ini, karena ini mungkin kita masih awal ya, jadi belum panas ini. Sebelum ke disiplin positif ini, kita akan coba. Jadi cobalah buka. Nah, kita mencoba untuk masing-masing mengepalkan salah satu tangan, kemudian Bapak dan Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang berharga dalam kepalan tangan tersebut. Nah, kita coba membayangkan bahwa Bapak Ibu sedang mengepal sesuatu yang sangat berharga dan Bapak Ibu merasa harus menjaga sekuat tenaga apa yang Bapak Ibu kepal tadi. Nah, kemudian ketika ada teman ini ingin membuka kepalan tangan Bapak Ibu tadi. Nah, bagaimana respon Bapak Ibu akan bagaimana? Coba ketika membayangkan kita punya sesuatu yang berharga sekali, kemudian dikepal oleh tangan kita karena itu berharga, tidak ingin orang lain tahu. Tiba-tiba ada teman yang ingin membuka genggaman tangan Bapak Ibu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Coba, silahkan. Yuk, silahkan. Siapa yang akan memberikan? Mungkin ada yang mempertahankan. Oke, mempertahankan. Luar biasa sekali Bu Erna. Mempertahankan, ya. Sip, keren. Yang lainnya mungkin? Ya. Mengontrol diri untuk
melindungi hak kita. Oke, mengontrol diri untuk melindungi hak kita. Meskipun kita itu ditawari uang banyak, meskipun kita itu ditawari sesuatu yang indah, itu apa? Sementara itu hal yang memang harus Menjaga dengan baik. Menjaga dengan baik, oke. Akan saya bacakan, menjaga dengan baik. Oke, menjaga dengan baik. Nah, tadi ada jawaban dari Bapak dan Ibu, menjaga dengan baik, mempertahankan, dan dari Bu Yuyun apa tadi nih? Mempertahankan. Oke, sip. Iya. Sebelum kita ke disiplin itu memang iya, apa yang sesuatu itu yang kita miliki atau kita sebagai kendalinya, itu yang bisa mengkontrol diri adalah diri kita. Jadi bukan orang lain yang bisa mengontrol apa yang kita pegang, apa yang harus kita pertahankan, apa yang kita yakini itu adalah diri kita sendiri. Nah, kita harus memunculkan hal tersebut ini juga kepada anak didik kita, meskipun itu dengan memang luar biasa sekali. Nah, kita akan kembali ke disiplin. Nah, di sini disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Dan disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Nah, ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin positif sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Kita akan belajar bersama setelah ini. Dan memiliki motivasi dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dan sebelumnya, yaitu motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri kita, diri sendiri, dan intrinsik yang berasal dari luar, karena mungkin suatu tekanan atau paksaan. Kemudian di sini ada teori kontrol, jadi miskonsepsi yang harus diluruskan. Ini psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ini yang berikutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hati untuk memaksa. Nah, ini miskonsepsi yang harus kita luruskan mengenai makna tentang kontrol. Disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Dan tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, yang umum di sini. Nah, di sini kita ke nilai-nilai kebajikan universal. Dijelaskan bahwa nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku
nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Profesor William Glasser pada teori kontrol, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, beberapa organisasi pendidikan memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang sedang menggaung, yaitu profil pelajar Pancasila ini. Dan bisa disimpulkan bahwa setiap institusi itu saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama, karena nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini untuk nilai-nilai kebajikan. Contoh di sini yaitu profil pelajar Pancasila sudah tadi disebutkan, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kemudian mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada di sini Ibu Primary Years Program ini setara dengan pendidikan SD ini kalau saya baca itu, yaitu untuk nilai-nilai kebajikannya adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian di sini juga ada 9 pilar karakter, yaitu Indonesia Heritage Foundation. Ini hampir sama juga. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif, kerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Hampir sama sebenarnya. Jadi setiap institusi, organisasi pendidikan itu hampir sama untuk nilai-nilai kebajikannya itu sama. Nah, ini ada keterampilan hidup yaitu life skill, itu dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini standar pendidikan nasional bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka seseorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Dan tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Semua bapak ibu guru itu pasti mendambakan anak-anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, karena itu merupakan impian dari semua bapak ibu guru. Saya yakin itu.
Oke, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan. Nah, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Contoh ini, Ibu Kepala Sekolah ini menginginkan Anda untuk menghadiri dalam suatu kegiatan pelatihan. Ini contoh lagi, contohnya ini ya, Bapak Ibu guru diminta untuk mendaftar di pendidikan guru pengendara, yaitu CGP ini. Nah, motivasi apa sebenarnya yang mendasari tindakan Anda? Anda itu, Bapak dan Ibu itu mengiyakan, mengikuti, mendaftar di CGP ini, dan sebenarnya apa yang memotivasi tindakan Anda? Apakah karena takut, tidak ingin ditegur oleh pengawas atau panitia atau kepala sekolah, atau ingin mendapatkan pujian dari lingkungan, atau ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, coba Bapak Ibu sampaikan ke saya. Ini contoh kalau Bapak Ibu diminta untuk mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan, karena sekarang ini kita kan sering sekali untuk pelatihan-pelatihan online itu. Nah, ketika Bapak Ibu diminta oleh Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti kegiatan tersebut, apa motivasinya itu apa? Ini jujur dari hati. Kita bahas bersama. Ini kita pelajari bersama. Motivasinya Bapak dan Ibu itu mau untuk mengikuti kegiatan tersebut. Oke, silahkan. Silahkan, ayo kita diskusikan bersama. Ya, baik, silahkan. Mohon maaf saya tidak bisa melihat ini karena kalau saya, ya, oke Bu Suci ya. Ya, Oke, terima kasih silahkan. waktu yang diberikan. Kalau saya pribadi, saya mengikuti karena di samping menambah ilmu, ada nilai plusnya dengan mendapatkan sertifikat. Untuk saya pribadi kan bisa untuk menambah nilai, misal dalam SKP atau apa ya. Menurut saya sih seperti itu ya. Jadi Luar biasa sekali ya, menambah ilmu, kemudian juga untuk mendapatkan sertifikat untuk persyaratan-persyaratan yang sekarang ini memang diwajibkan oleh kita semua. Yang lainnya mungkin? Yang lain dari Bapak Ibu guru hebat yang lainnya? Baik, Bu Erna, Bu Trisnawati, Bu Erna ya? Iya, Bu Ana. Yeay. Motivasi untuk mengikuti pelatihan seperti guru penggerak atau pelatihan lain, mungkin menurut saya itu untuk menambah wawasan dan teman, karena saling sharing apa yang telah pengalaman dari Bapak Ibu guru saat mengikuti CGP tersebut menjadi satu kelompok untuk kemajuan sekolahnya masing-masing. Seperti itu, Bu Hebat Ana. sekali, menambah wawasan untuk kemajuan sekolah. Lanjutnya mungkin ada yang lainnya. Oke, saya Bu Ana. Menurut saya atau motivasi saya mengikuti pelatihan ataupun CGP itu dikarenakan saya sebagai guru jujur masih begitu gaptek ya, apalagi di era sekarang kan kita harus dituntut untuk
media sosial. Kemudian untuk kedepannya juga anak-anak diharapkan mampu semua menggunakan media sosial yang ada seperti WhatsApp, terus kemudian nanti misalnya ada kuis-kuis yang harus diberikan. Nah, saya sendiri termotivasi berawal dari itu. Saya masih gaptek sehingga saya perlu mendapatkan ilmu dari teman-teman mungkin yang lebih dahulu, mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang IT. Nah, jadi saya sangat termotivasi sekali. Tapi kadang saya juga dilema, Bu Ana. Dilemanya gimana, Bu Yuni? Kadang saya berpikir umur saya ini sudah terlalu kayaknya untuk nyantel dengan IT yang sekarang banyak berbagai macam aplikasi. Ada seperti ini, ada Umit, ada yang lainnya lagi gitu. Kadang saya mau masuk KPI yo. Tidak apa-apa, selama kita itu ada niat, keinginan untuk maju, itu pasti akan terlewati dengan mudah segala sesuatu itu. Kalau melihat umur itu tergantung niatnya juga. Ada orang-orang yang lebih muda dari kita tapi nggak ada niatnya. Jadi kan ya kembali lagi ke diri kita semua, dan kembali lagi ke diri kita semua kalau menurut saya. Artinya apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi dari Bu Suci, Bu Erna, dan Bu Zuni, ternyata motivasi di sini itu sudah berasal dari motivasi internal, yaitu diri sendiri. Nah, itu suatu motivasi yang luar biasa dan harus kita kembangkan ke anak-anak didik kita juga. Nah, di sini itu kita pelajari bahwa Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan motivasi eksternal, mungkin ada suatu tekanan atau suatu keharusan. Mereka masih merasa bahwa melakukan segala sesuatu itu disiplin atau budaya positif itu merupakan suatu paksaan. Jadi belum berasal dari dalam diri kita semua sendiri, belum tertanamkan. Berikutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu motivasi eksternal. Yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini merupakan motivasi internal. Bapak dan Ibu hebat. Dari ketiga motivasi ini motivasi mana yang paling kuat, paling banyak mendasari perilaku yang ada pada murid-murid kita semua. Ini membicarakan tentang murid-murid kita yang ada di kelas kita. Jadi kita sedikit membayangkan itu sekarang ini mereka itu yang paling banyak yang mendasari perilaku murid-murid kita itu motivasinya yang seperti apa. Nah, itu coba kita lihat. Coba Bapak Ibu, kira-kira apa ya? Kalau tadi yang ketiga motivasi internal, apakah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Apakah motivasi ini sudah benar-benar tertanamkan pada diri mereka, atau hanya sebuah impian dari kita? Jadi apakah memang benar-benar murid yang di sekolah itu sudah benar-benar sekali mereka itu kalau melakukan sesuatu udah enak, memang berasal dari keinginan sendiri gitu? Mungkin ada yang lainnya. Karena kalau di saya ini terus terang sekali, saya mengajar di kelas 2 dan anak-anak itu belum
belum bisa ini untuk menjadi ini motivasi internalnya itu belum bisa tumbuh dengan sendirinya, karena memang harus benar-benar kita latih itu. Dan motivasi yang ada di sini ini kalau saya lihat itu untuk anak-anak saya mungkin tidak jauh berbeda dengan Bapak dan Ibu sendiri, Bapak dan Ibu guru semuanya, itu adanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya ini mereka mengerjakan tugas atau mengerjakan PR, takut kalau dimarahin Bu Guru. Kalau tidak mengerjakan gimana? Kalau nggak pakai seragam, contoh ini hari Senin ya, tidak memakai seragam lengkap, aduh nanti dimarahin sama Bu Guru, sama Pak Guru. Nah, itu yang mendasari mereka, atau ingin mendapatkan suatu imbalan. Aku nih kalau pinter nanti dapat nilai yang bagus. Nah, aku nih kalau dapat nilainya bagus nanti dibeli permen atau seperti itu. Kalau di tempat saya ini sementara masih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin barangkali hampir sama dengan Bapak Ibu semua. Bagaimana? Setuju tidak Bapak Ibu? Ataukah hanya sekolah saya hanya seperti itu? Artinya saya yang memang belum bisa menerapkan anak-anak untuk membiasakan anak-anak untuk menjadi anak-anak yang mempunyai motivasi internal. Setuju Bu Ana. Oke, setuju sekali. Iya, memang seperti itu anak-anak kita. Nah, di sini ini kita ini yang harus mencari strategi bagaimana agar anak-anak itu dapat menanamkan disiplin positif. Nah, kembali ke disiplin positif. Jadi kita itu harus membuat sebuah strategi bagaimana sih agar anak-anak itu dapat menanamkan disiplin positif itu, dan itu merupakan motivasi internal, bukan dari paksaan, bukan dari suatu ingin mendapatkan imbalan. Jadi tumbuh dengan sendirinya, sudah menjadi sebuah keyakinan. Ini yang harus kita buat strategi bagaimana. Nah, ini contohnya ketika kita mendapatkan sebuah pelanggaran, tentunya ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ini. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi, dan kita akan dikenalkan juga nanti yang tadi disebut dengan restitusi. Slide berikutnya, nah ini yang tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi dan restitusi? Mari akan kita satu-satu, yaitu sebentar. Kalau saya buka slide ini kelihatan ya? Kelihatan. Iya. Coba, mohon maaf nih. Ini aja. Hukuman ini bersifat satu arah. Bisa berupa hukuman fisik atau psikis, kemudian tidak terencana, jadi tidak direncanakan tiba-tiba, dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini. Kemudian konsekuensi ini terencana dan sudah disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sifat guru selalu memonitor murid. Dan restitusi ini yang nanti akan kita pelajari juga, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi
bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka itu harus memperlakukan orang lain. Ini akan saya bukakan di sini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebentar. Nah, di sini sedikit mengenal ini. Akan saya kecilkan sedikit. Terlihat tidak nggih? Terlihat Bapak Ibu? Mohon maaf. Ya, apa ya? Terlihat. Yang hukuman ini, Bun. Iya. Di sini konsekuensi. Iya, betul sekali. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi itu merupakan disiplin. Dan ini hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tetapi di restitusi ini restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak itu diberikan pilihan. Dan di hukuman yang berikutnya pasti tidak nyaman untuk murid. Ini tidak nyaman sekali. Anak-anak mana yang sedang dihukum? Dan konsekuensi tidak nyaman juga, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Tetapi di restitusi ini menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Di hukuman, korban mendapatkan keadilan. Di konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dan restitusi ini korban mendapatkan ganti. Ini nanti akan kita pelajari bersama. Dan di sini ada beberapa lagi. Di hukuman ini di sini poinnya peraturan adalah kamu harus berpakaian rapi seperti itu. Anak-anak tidak boleh keluar sebelum istirahat. Anak-anak harus menjaga kebersihan. Ketika dikonsekuensi, apa peraturannya? Kemudian mampukah kamu melakukannya? Dan diucapkan terima kasih. Dan di restitusi, ini apa yang kamu yakini? Nah ini, apa yang diyakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Nah, ketika anak melakukan kesalahan, itu bukan disalah-salahkan, tapi dicari solusinya di sini di restitusi ini. Nah, ini merupakan suatu yang positif yang harus kita pelajari bersama untuk mengatasi masalah yang sering kita hadapi bersama. Oke, kembali ke slide kita. Saya punya kuis ini, akan saya bukakan kuis di sini. Kita coba bersama. Kita akan bersama-sama membedakan apakah hukuman atau konsekuensi. Di sini ada kalimat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Jadi dulu kita sering melakukan hal ini dan kita pun dulu itu sering juga Bapak Ibu guru kita itu melakukan kita supaya kita jera pastinya. Sebenarnya itu suatu hal yang positif karena ingin membuat kita jera. Nah ini
mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kita lihat di sini ini merupakan sanksi atau hukuman. Ayo, jawaban yang terbanyak ini apa ya? Hukuman. Oke, kita coba. Nah, ternyata sanksi atau sebuah konsekuensi di situ. Kalau kamu tidak mengerjakan, kamu harus membuat catatan seperti itu. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Merupakan sanksi konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, kita coba. Luar biasa. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Hebat sekali. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Ya. Keren sekali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita coba, hebat. Ada 15 soal ini. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Nah, konsekuensi? Hukuman ya. Oke, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Hebat sekali. Masih ada. Oke, 6 soal lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Kita coba. Luar biasa. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena menciderai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Oh, hebat sekali. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Sudah semakin panas ini sepertinya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oh, ternyata konsekuensi ini ya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Aduh, kasihan sekali. Ternyata tidak boleh ini kita. Oke, terima kasih. Kembali ke sepertinya ada yang berusaha untuk masuk ya. Coba saya lihat dulu. Oh, enggak ada. Oke, kita ke slide kembali. Sudah tampak ya? Sudah. Kita kembali lagi, yaitu kita lihat dari tadi restitusi, sedikit penjelasan tentang restitusi. Tadi itu restitusi itu merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, dan restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini penekanannya bukan pada bagian berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan
tekanan, namun tujuannya ini adalah menjadi orang yang dihargai, menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi mencari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak ini. Dan tidak ada istilahnya anak bersalah kemudian diberikan suatu hukuman atau apa, tapi diberikan solusi supaya dia dapat memperbaiki diri itu untuk kedepannya dan supaya tertanam pada dirinya. Kemudian kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Nah, ini biasanya kalau anak-anak kita ini memang kita harus pelan-pelan, harus dengan sabar telaten ini supaya menumbuhkan suatu keyakinan diri ini supaya tercipta budaya positif ini tadi. Oke, ini untuk keyakinan kelas. Kemudian ini saya bukakan juga sambil kita supaya teman-teman lebih tertarik apa sih ini pendidikan CGP itu seperti apa. Nah, ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas ini sifatnya abstrak, lebih rinci dan konkret, kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi sudah kita pelajari. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini ada ini. Tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Jadi ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas, kalau sekarang ini banyak kita adalah di kelas itu kita membuat peraturan kelas. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang apa yang kita ciptakan, nilai kebajikan apa yang kita ambil dari tidak membuang sampah sembarangan itu. Apa coba nilai kebajikan universalnya? Nah, apa yang kita inginkan? Kenapa anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan? Ini kan nilai-nilai kebajikan universalnya adalah kebersihan, kedisiplinan. Nah, itu seperti itu. Ini dikembalikan barang ke tempatnya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan itu apa? Yaitu bertanggung jawab. Nah, seperti itu contohnya. Oke. Pembentukan keyakinan kelas. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah keyakinan di kelas. Jadi penerapan pembentukan keyakinan kelas. Jadi ketika di kelas itu pertama-tama itu saya memunculkan peraturan-peraturan karena anak-anak kan masih kecil. Jadi memunculkan peraturan-peraturan apa sih yang ada di dalam kelas gitu. Oh Bu,
Tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, sudah dituliskan. Kemudian lagi apa? Oh, enggak. Kalau sama Bu Guru harus sopan. Oke, ya. Sama Bu Guru harus sopan dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kita ambil nilai-nilai kebajikan apa yang ada di situ. Nilai-nilai keyakinan apa yang ada di situ. Ketika tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oh, kebersihan. Nilai-nilai kesopanan ini. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini sebuah keyakinan kelas ini merupakan pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, singkat dan mudah diingat. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini semua harus terlibat. Nah, ini contoh keyakinan kelas di tempat saya. Ini langsung saja di sini. Nah, ini. Hadir tepat waktu. Berpakaian rapi dan sopan, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran dengan khusyuk, menjaga kebersihan kelas. Jadi dibuat lebih bahasanya itu lebih positif gitu. Kalau tadi peraturan, tapi kita buat agar anak-anak itu merasa nyaman, tetap merasa nyaman. Kemudian di sini menghargai pendapat orang lain, tidak menyela pembicaraan, memberi kesempatan untuk bertanya dan memberi saran, meminta maaf jika salah, meminta izin jika meminjam barang, mengembalikan barang ke tempat semula, dan mengucapkan terima kasih. Nah, hal-hal sepele seperti ini yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Memang apalagi kalau di anak-anak yang masih kecil, harus sering-sering kita berikan, kita tanamkan gitu, dengan sesuatu yang menyenangkan tentunya. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, kita masuk di kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika anak-anak itu melakukan sesuatu, contohnya pelanggaran, itu melakukan apapun itu pasti memiliki tujuan di balik semua hal yang mereka lakukan. Salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini kebutuhan dasar itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini. Jadi kalau ada anak yang kok nakal, mungkin ada salah satu dari merasa kok berbeda dengan yang lainnya gitu. Ini mungkin ada salah satu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, dan ini merupakan tugas dari kita untuk mencari tahu sebenarnya kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi, dan kita harus berusaha untuk bagaimana caranya supaya hal-hal tersebut dapat terpenuhi, seperti itu. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Di sini posisi kontrol guru itu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Akan kita lihat di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi tadi disebut 5 posisi kontrol. Di sini ada kasus seorang siswa itu datang terlambat. Kalau sebagai penghukum, guru yang penghukum sebagai penghukum, dia akan menyuruh anak tersebut lari mengelilingi lapangan dan lakukan push up 10 kali. Nah, itu sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum. Ketika guru itu menjadi posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, ini kalau kamu sering terlambat seperti itu, ibu bisa kena marah sama kepala sekolah. Apa kamu tidak kasihan? Nah, ini jadi anak merasa bersalah terhadap guru. Sebenarnya ini tidak harus dilakukan seperti itu, karena anak jadi merasa bersalah, kemudian merasa tidak bersemangat.
Dan posisi kontrol sebagai teman, ayolah jangan diulang lagi, datanglah lebih awal. Kalau kamu datang lebih awal, ibu akan berikan nilai yang bagus loh. Nah, ini juga tidak bagus, karena ketika anak itu terbiasa diberikan hal-hal seperti itu, ketika guru tidak memberikan, maka dia akan melakukan hal-hal yang enggak, kok nilainya nggak bagus, nggak dikasih nilai bagus, atau tidak diberikan sesuatu. Udahlah, aku kan nggak wajib melakukan hal tersebut gitu. Ketika menjadi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan apa konsekuensinya. Segera masuk ke kelas, jangan diulangi lagi ya. Dan sebagai posisi manajer ini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini anak akan, meskipun dia itu sebagai yang salah, yang melakukan kesalahan, itu akan lebih nyaman dengan posisi manajer ini. Oke, kita ke segitiga restitusi. Apa itu? Tadi sudah kita tahu apa itu segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini memiliki langkah-langkah. Di sini langkahnya yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, dan berikutnya menanyakan keyakinan. Coba saya tampilkan ini biar kelihatan jelas. Nah, ini di sini. Nah, menstabilkan identitas. Ini kita harus mampu meyakini mereka dengan mengatakan kalimat seperti, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu tidak akan mencari siapa yang benar dan salah, tapi kita akan mencari solusi dari permasalahan ini. Yang berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan semua itu. Nah, kalimat seperti itu contohnya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu juga harus menambah sikap yang baru. Itu divalidasi tindakan yang salah. Kemudian berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, kamu ingat, kamu pernah, ini contoh kalimatnya nih. Kamu ingat kita pernah membuat sebuah keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Menurut kamu, seperti apa gambaran sebuah kelas yang nyaman? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini yang ditanamkan pada menanyakan keyakinan. Di sini anak dapat menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya tentunya. Nah, Bapak dan Ibu, ini merupakan contoh. Mohon maaf, semoga tidak contoh dari penerapan restitusi yang saya lakukan. Ini jadi ada anak yang melakukan kesalahan, kemudian saya melakukan tindakan restitusi. Mohon maaf kok ini ya loadingnya sebentar, saya mohon maaf, saya carikan dulu sebentar. Masih tetap semangat Bapak Ibu semuanya.
Semoga hari ini kita mendapatkan banyak manfaat dari diseminasi ini. Harapannya dari saya. Sebentar saya lihatkan dulu ini contoh dari, sayangnya kok enggak bisa ini ya, sinyalnya enggak bagus ini di tempat saya, jadi hanya muter-muter saja. Oke, sudah ketemu di sini. Nah, ini ada sedikit cuplikan. Sebentar akan saya tayangkan. Nah, mohon izin berbagi lagi. Belum muncul nggih? Belum Bu Ana. Kalau sekarang sudah muncul belum nggih? Belum. Oh, belum. Oke, sudah muncul di sini? Sudah Bu Ana. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dari contoh dari restitusi yang saya lakukan. Pasti tahu kenapa Bu Ana memang ada di berbagi. Bu Ana itu tidak tahu, tapi kita sama-sama mencari solusi dan masalah. Bu Ana lihat beberapa hari ini saya tidak mengerjakan PR atau tugas. Bahkan tahu mungkin kamu bosan atau sampai atau merasa lelah atau ada ya apa karena waktu itu masih karena tidak ada orang yang sempurna. Aku pasti tahu kamu karena kamu ceritakan Bu Ana harus selalu tidak kamu pasti punya solusi. Dan apa solusinya supaya kamu tidak lupa dengan betul sekali. Nah, ini terbangun. Tapi Bu Ana kalau boleh kasih saran, supaya kamu tidak lupa, kamu membuat kesempatan yang kecil pada diri, supaya kamu ingat kalau kamu
Demikian contoh dari restitusi yang pernah saya lakukan. Ini mudah-mudahan kita mulai menerapkan budaya positif ini, disiplin positif ini di sekolah kita, dan semoga harapan saya ini kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, terakhir kita akan melakukan tindakan refleksi, yaitu apa yang hari ini Bapak Ibu dapatkan itu dari pembelajaran ini. Nah, kesimpulan dari beberapa apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pembelajaran ini, silahkan bisa akan saya kirimkan alamat untuk link Jambot di kolom ini, kemudian silahkan Nah, ini diklik saja, kemudian Bapak Ibu dapat ini. Sebentar, saya coba untuk share screen Jambotnya. Nah, itu kemudian sudah terlihat ya. Nah, caranya yaitu Bapak Ibu bisa ini klik sticky note-nya, diklik di sini. Nah, kemudian tuliskan refleksi kita hari ini, apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan untuk yang menggunakan HP, mungkin bisa saya tuliskan apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini. Silahkan bisa mulai dituliskan di link Jambotnya. Jadi diklik saja itu yang sudah saya kirimkan di pesan itu. Kemudian di sini ada sticky note, diklik, kemudian silahkan dituliskan. Bapak Ibu bisa mengganti warnanya sesuai kesukaan hati. Ini contohnya ini, saya ini contoh saja ini. Kemudian di save saja. Nah, sudah muncul punya saya. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di situ, saya tunggu ya. Yuk. Belum ada yang menulis di sini? Apakah sudah ada yang menulis? Atau apakah ada yang mengalami kendala Bapak dan Ibu? Ya, yuk silakan. Ibu Erna, Ibu Trisnawati, dan yang lainnya. Ibu Eni. Atau kalau tidak, bisa Bapak Ibu ucapkan saja kalau
untuk jabotnya tidak bisa diisikan, bisa diucapkan saja. Ayo kita bersama-sama mencari kesimpulan kegiatan pada hari ini. Silahkan bisa dibuka mikrofonnya. Meningkatkan pemahaman guru, Meningkatkan pemahaman guru tentang budaya positif di sekolah. Iya, meningkatkan Pemahaman guru ya tentang budaya positif di sekolah. Oke. Sehingga Kemudian? diharapkan itu murid, sehingga diharapkan murid Ya. Sehingga diharapkan murid menghargai G budaya positif di sekolah. Iya. Luar biasa sekali. Mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan kegiatan ini lebih mengasihkan. Nanti kita belajar bersama-sama ini di Jamboard ini. Oke Bu Erna. Ya. Saya tuliskan ya. Ya. Yang saya dapat dari diseminasi ini tentang budaya positif yang perlu kita terapkan kepada peserta didik. Oke. Untuk kebutuhan siswa di kelas, Untuk kebutuhan siswa di di kelas kelas, nggih. agar menjadi lebih baik lagi. Oke. Luar biasa sekali. Terima kasih. Ada yang lainnya? Masih ada yang lainnya mungkin? Saya Bu Ana, Oke, saya tuliskan. Siap. cara menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Tanpa hukuman. Dan hadiah. Siap, luar biasa sekali. Masih ada yang lainnya? Oke, sepertinya ini sudah mewakili semuanya ya. Oke, saya tutup ini. Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, terima kasih banyak sekali atas waktu dan kesempatannya yang pada hari ini, pada malam hari ini meluangkan banyak waktu untuk saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan dengan kolaborasi kita ini dapat membuat atau membawa kemajuan untuk sekolah kita, untuk diri kita terutama, untuk anak-anak didik kita semua. Mari bersama-sama kita jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila yang sangat kita idam-idamkan ini, ya, agar mereka dapat lebih berguna lagi untuk masa depannya kelak. Oke, sebelumnya saya tutup, ini kita foto dulu, sesi foto dulu. Mohon maaf, izin untuk membuka membuka dulu ini kameranya. Ibu Suci, ya, terima kasih Ibu Irma, Ibu Jazi, Ibu Setia Anggra ini. Yuk kita foto dulu bareng. Boleh
mulai bergaya. Oke, 1, 2. Satu lagi, salam literasi semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas malam hari ini. Selamat kembali ke keluarga masing-masing dan semoga lebih menghayati lagi apa itu budaya positif dan bagaimana penerapannya di sekolah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya matikan ini.